Buat yang belum tahu, jadi sebenarnya gue ini udah suka nonton anime dari gue SMP, tepatnya dari 2013 atau 2014 lah. Kalau gue hitung-hitung udah sekitaran 100-an judul episode yang gue tonton. Nah, pada video kali ini gue akan ngasih rekomendasi anime ke kalian berdasarkan apa yang telah gue tonton dari 100-an judul tersebut lewat tier list anime. Langsung aja kita ke tier listnya ya guys ya. Oke guys, kali ini kita sudah berada di tier listnya. Ya, gue menggunakan website tiermaker.com ya. Di sini kalian sudah lihat list anime yang udah gue tonton dari 2013-2014 sampai saat ini. Berarti kurang lebih gue udah nonton anime itu sekitaran 11 tahunan lah ya, dengan judul anime yang berjumlah ada 100-an lebih. Dan inget gue sih judul-judul yang ada di sini tuh sebenarnya belum semua ya, karena gue nggak inget banget pernah nonton apa, mungkin ada yang kelewat. Dan disclaimer, ini adalah anime yang gue tonton dari internet, maksud gue. Jadi untuk yang referensi yang TV kayak Spacetoon, Global TV, Indosiar, RCTI gitu-gitu ya, dari zaman gue SD itu tidak gue masukin. Jadi ya mungkin kalau misalkan ditambah dari judul-judul anime yang pernah tayang di TV, mungkin akan lebih banyak dari ini. Cuman yang ada di sini adalah yang memang gue inget. Mungkin ada anime yang belum gue masukin listnya ke sini gitu ya. Dan disclaimer lagi, tier list anime gue ini berdasarkan pengamatan gue pribadi sebagai penonton, bukan sebagai orang yang ahli di bidang anime ya. Meskipun gue udah nonton anime kisaran 11 tahun, bukan berarti gue adalah ahli anime. Gue tetap adalah penonton anime gitu ya, penontonnya aja gitu, bukan memang benar-benar orang yang bekerja di studionya ataupun orang-orang yang memang lebih mengerti tentang dunia animasi atau anime begitu ya. Jadi nanti gue akan masukin judul-judul ini ke kolom yang ada di sini gitu ya. Yang paling tinggi ada triple S dan yang paling sampah ada E. Itu semua berdasarkan pendapat gue pribadi. Jadi bisa aja kalian sepakat, bisa aja kalian enggak begitu ya. Dan yang gue bahas di sini adalah animenya, bukan manganya, karena gue penonton anime, bukan pembaca manga ya guys ya. Begitu. Jadi jangan marah nanti fandomnya kalau gue taruh misalkan salah satu judul di E gitu. Wah bang, lu kok naruh ini di E gini-gini, wah nggak ngerti lu gini segala macem. Terserah, itu namanya adalah selera ya. Tiap orang itu punya seleranya masing-masing. Jadi meskipun kalau misalkan bisa dibilang itu adalah anime bagus tapi gua taruh di E, ya berarti itu bukan selera gua gitu ya guys ya. Oke, langsung saja. Di sini kalian sudah melihat ada One Piece ya. Jujur gue nonton One Piece cuman sampai episode 600, dimana saat ini One Piece udah 1100-an episode ya. Dan kita tidak tahu One Piece tamatnya itu kapan. Jadi mungkin bisa aja One Piece tamat di episode 2000 atau segala macam halnya gitu. Jadi total episode yang baru gue tonton tuh ibaratnya belum ada setengahnya dari final One Piece nanti sampai tamat gitu ya. One Piece gue nonton sampai episode 600, kalau nggak salah itu arc abis Fishman Island. Kalau nggak salah itu episode terakhir yang gue tonton adalah pertemuan awal-awal sama Lau yang mau ke arc selanjutnya, yaitu Dressrosa apa sih namanya itulah ya. Karena gue tidak tonton sampai tamat, maksudnya sampai episode yang terbaru gitu ya, bukan tanpa alasan, karena satu aja sih, panjangan bertele-tele. Jadi gue kayak nggak kuat nontonnya ya. Menurut gue episode 600 udah kalau kayak Naruto kan berarti udah bentar lagi tamat tuh ya kan, karena 700-an episode gitu. Dan jujur gue capek. Gue respect sama fan One Piece yang memang benar-benar sampai detik ini maraton animenya, bener-bener masih ngikutin, baca manganya, nonton animenya dan lain sebagainya. Gue respect sih. Tapi ada tapinya. Apakah anime One Piece ini adalah anime yang bagus? Iya, menurut gue iya. Dari mana? Dari segi storynya, dari segi ceritanya. Kalau ngomongin dari Big Three ya, One Piece, Naruto, dan Bleach, One Piece adalah salah satu Big Three yang memiliki story paling masterpiece, paling absolute cinema, paling peak. Mantep dah pokoknya. Lu kalau ngomongin story, One Piece tuh paling the best. Salah satu anime yang memiliki story yang benar-benar masterpiece dari dulu sampai detik ini. Apakah One Piece ini bagus?
bagus menurut gua kalau lu point of view-nya melihat story, melihat world building, melihat karakter development dan lain sebagainya. Akan tetapi basicnya tetap One Piece ini ada unsur action-actionnya, berantem-berantemnya ya. Dan kalau untuk ngomongin episode One Piece yang episode baru ya, yang 1000-an ini, itu emang udah HD gitu. Tapi ketika gua nonton sampai 600, lebih tepatnya udah after time skip ya berarti ya, itu memang udah better lah secara desain karakter. Masalahnya adalah malah jadi kurang apa ya, justru ketika gue nonton sampai episode 600, gue cenderung lebih suka before time skip. Gue lebih suka sampai mereka diserang Kuma, udah sampai situ tuh. Setelah itu menurut gua tuh sampai yang sekarang gua ngeliat cuplikan-cuplikannya, gua ngerasa dari desain karakternya oke. Cuman esensi style-nya tuh jadi hilang gitu. Jadi gua ngerasa kayak beda aja gitu. Padahal menurut gua meskipun One Piece grafik Majapahit itu ngelihatnya nggak enak ya, tapi lebih gue dapet feel-nya nontonnya gitu. Makanya pas setelah diserang Kuma, terus after time skip gitu ya, Fishman Island, terus sampai detik ini gitu ya, gue melihat perkembangan desain karakter One Piece tuh kayaknya ada yang hilang deh gitu. Itu satu dari desain karakternya menurut gua ya dari dulu sih emang aneh sih, menurut gua tidak proporsional, jadi aneh. Terus yang kedua actionnya. One Piece itu kan gue bilang tadi ya, kalau lu ngincer ceritanya, ini anime sangat amat layak untuk lu tamatin gitu. Bahkan manganya lu baca aja ya nggak masalah gitu. Tapi masalahnya balik lagi, ini anime ada unsur fightingnya, ada unsur actionnya ya. Jadi untuk action One Piece dari antara Big Three menurut gua kurang. Kalau lo ngomongin story tadi gua udah bilang masterpiece gitu ya. Cuman kalau ngomongin actionnya, desain karakternya, visual grafiknya itu kurang menurut gua. Meskipun yang episode baru yang gua lihat cuplikan-cuplikannya itu udah udah celing-celing lah ya, udah setara Fate lah gitu ya. Bahkan episode terbarunya aja dapat rating kisaran berapa tuh ya, 9,7 apa berapa gitu di IMDb gitu. Mungkin udah gitu lah, udah kayak gitu. Tapi selama itu kok baru di episode-episode segitu gitu loh yang memunculkan visualisasi yang bisa dibilang masterpiece gitu. Jadi kayak tuh menurut gua kurangnya One Piece tuh di situ, desain karakternya, visualnya, segi adegan fightingnya, sama satu lagi adalah ya bertele-tele bos. Gue nonton 600 tuh udah bukan apa ya, gue nggak bilang jelek ya, enggak, tapi gue ngerasa kayak ini bertele-tele sampai kapan gitu loh. Dan sistemnya tuh template. Jadi lu ke satu pulau gitu kan, terus tiba-tiba ada konflik gitu kan sama orang-orang yang ada di situ, ada konflik inilah itulah apalah, terus lu kenalan sama akamsinya, lu bantuin akamsinya, lu menjalin pertemanan sama akamsinya, habis itu lu berpisah dengan akamsinya, lu ke pulau lain, dan begitu terus. Jadi menurut gua One Piece terlalu bertele-tele. Bahkan kalau nanti pada akhirnya One Piece itu cuman apa, menurut gua konyol sih, jujur konyol. Makanya gua bilang untuk kalian yang masih ngikutin One Piece, gue respect parah sama kalian. Apalagi yang benar-benar yang ngefans banget, yang ampe tahu segala detailnya, inilah itunya apanya, misteri-misterinya, terus cocokologinya gitu ya. Gue sangat amat respect untuk kalian gitu. Cuman masalahnya adalah ini mau sampai kapan? Template-nya diulang begitu aja, tiba-tiba misterinya baru kelihatan di episode 1000-an gitu-gitulah. Kayak terlalu bertele-tele untuk menunjukkan One Piece itu apa. Meskipun ya gua ngerti filosofisnya, bajak laut, lautan, menjelajahi pulau-pulau gitu-gitu itu membutuhkan waktu gitu kan. Apalagi ya 70% yang ada di bumi itu kan lautan ya kan. Jadi gua ngerti lah filosofi kayak gitu, gua ngerti. Cuman menurut gua terlalu bertele-tele, dan menurut gua kayaknya udah harusnya tamat deh One Piece tuh. Karena mau apa lagi gitu loh, mau gimana lagi, mau ya udahlah terserah Oda lah ya. Jadi gue bisa bilang One Piece ini anime bagus, cuman tidak masuk ke dalam anime yang masterpiece sih, sorry itu saya. Jadi gue akan taruh One Piece di rank SS lah. Buat kalian yang memang ingin mendapatkan story-nya ya, One Piece itu adalah anime yang benar-benar layak untuk ditonton. Cuman masalahnya kepanjangan, bertele-tele, fightingnya juga nggak bagus-bagus amat menurut gue. Jadi begitulah. Apalagi desain karakternya aneh-aneh, gue nggak suka sebenarnya ngeliatnya. Sebenarnya sih malah gue pengen taruh di S sih, cuman karena dari Big Three dia adalah yang paling masih
ongoing ya, masih update, jadi gue taruh di SS. Selanjutnya ada di Naruto. Nah ini gue gabung ya, Naruto kecil dan Naruto Shippuden. Untuk Naruto ini kebalikan dari One Piece, dimana kalau One Piece menyuguhkan tentang story yang sangat amat luar biasa, Naruto storynya menurut gue mid, jujur aja menurut gue mid. Apalagi ketika lu lagi cerita inti tiba-tiba flashback, cerita inti filler gitu ya. Jadi menurut gue kalau dari segi cerita Naruto itu mid, cuman memang ada beberapa misteri-misteri yang menurut gue wah ini keren nih. Contoh kayak dulu pas kecil gue ngeliat Itachi benci gitu kan, tapi setelah Itachi bertarung dengan Sasuke, terus pada akhirnya Itachi mati, terus dijelasin sama Obito tentang kenapa sih Itachi tuh ngebunuh klan lu gitu kan, gue langsung kayak wah gini ya gitu kan, keren tuh. Terus yang lain-lain halnya lah gitu. Naruto tuh menurut gue anime yang mid dari segi cerita, tapi nah gue bilang kebalikan dari One Piece ya, desain karakternya oke ya, meskipun monoton sih, bajunya itu doang gitu ya. Gue nggak tahu kenapa dibuat konsep kayak gitu, cuman ya oke, fan-fan aja gitu. Actionnya luar biasa bro. Tuh lu kalau ngomongin dari antara Big 3 ya, action paling bagus tuh Naruto cuy. Fighting combat tonjok-tonjokannya ada, terus style-style ninja bertarungnya kayak ngumpet-ngumpet ngelempar kunai itu ada, technical jutsunya ada, ikonik semua ya kan. Bahkan kayaknya sih gue nggak tahu ya dulu udah ada apa belum, salah satu pencetus signal tangan gitu loh yang paling ikonik itu kan Naruto gitu. Jadi kalau gue menggambarkan Naruto sebanyak 700 episode dari Naruto kecil sampai Naruto besar, storynya mid biasa aja, cuman ada beberapa yang memang menyentuh hati emosional gitu ya. Kematian Jiraiya, kematian Itachi, perpisahan Naruto dengan Edo Tensei sama Minato, gitu-gitulah. Ceritanya mid tapi emosionalnya dapet. Scene fightingnya keren banget, udahlah nggak usah dibahas. Setiap jutsunya keren-keren, penamaan jutsunya juga menurut gua gampang diinget ya daripada One Piece dan juga Bleach gitu. Soundtracknya ya, OST-nya setiap fighting gitu kan, terus ada backsound yang wah gokil sih. Udah lu kalau ngomongin Naruto dari segi technical gitunya tuh bagus gitu, cuman ya masalahnya storynya mid gitu aja. Apalagi kan Naruto ini terpaku sama klan-klan ya, terutama fokus lebih utamanya tuh ke Konoha ya kan. Di Konoha ada berbagai macam klan, kalau lu ditakdirkan dari klan sini ya udah jurus lu kayak gini gitu kan, udah mutlak gitu kalau di Naruto gitu kan. Makanya gue bilang kalau dari segi story ya udah mid gitu kan. Apalagi udah masuk tiba-tiba udah muncul sosok Kaguya, dijelasin lah inilah itulah apalah, dan ya menurut gua jadi hancur gitu. Jadi bener-bener nggak konsisten seperti ninja-ninjaan di Naruto kecil yang memang ya begitu loh ninja gitu. Tapi udah masuk Shippuden, apalagi udah ngelawan Kaguya, gua langsung kayak udah ini nggak jelas gitu. Dan dilanjut sama Boruto yang mana ya Boruto ya, kenapa sih Boruto itu ada gitu, gua nggak ngerti gitu. Apalagi untuk opening ending Naruto yang memang dari kecil sampai yang gede itu ikonik banget. Jadi menurut gue itu poin plus juga. Meskipun ceritanya mid, tapi semua overallnya itu gue bisa bilang ya lebih dari S gitu ya. Jadi untuk Naruto gue akan taruh di SSS. Salah satu anime terbaik versi gua pribadi ya guys ya. Lu memang fans Naruto sih bang, makanya bilang One Piece lebih jelek dari Naruto. Dasar fans Naruto. Kan gua udah bilang di awal, ini semua berdasarkan referensi gue pribadi. Gue melihat bukan hanya dari segi satu aspek, tapi aspek yang lain juga. Karena One Piece gue nggak kuat, gue cuma nonton sampai 600. Gue taruh SS juga itu udah oke lah. Coba kalau gue tamatin terus tiba-tiba gue menemukan hal-hal yang gak jelas nih, bisa aja gue turuninnya. Itu namanya perspektif, terserah gua. Lanjut ke Bleach. Nah ini kalau Bleach, gua suka Bleach dari konsepnya, dimana dari 3 Big 3, yang satu bajak laut, satu ninja, ini Shinigami. Nah ini gua agak subjektif nih sama Bleach ya, dimana gua suka anime yang ada style pedang-pedangnya, ada style katana-katananya. Dibanding yang mage-magean gitu ya, gue lebih suka yang fightingnya tuh pakai pedang. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu, gue suka aja ngelihat katana tuh yang ting 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 gitu. Ya Bleach konsepnya begitu dan gue suka. Yang kedua gue suka dari Bleach adalah desain karakternya. Menurut gue kece banget. Meskipun ya kalau lo nonton Bleach yang 360 episode sebelumnya yang arc terbaru ya, itu ya grafik Majapahit. Jadi lo harus bener-bener bisa menerima bahwasanya Bleach tuh begitu gitu ya. Tapi menurut gue desain karakternya keren, kece banget. Habis itu unsur Jepangannya ada. Dan yang gue suka adalah di mix sama western gitu loh.
Contoh, maksud gue unsur-unsur Jepangan tuh apa? Maksudnya konsep Gotei 13 pakai baju tradisional Jepang gitu loh. Itu keren menurut gue satu. Nah, digabungin sama western maksudnya gimana? Contoh kayak Hollow. Ketika Ichigo deh, Hollownya Ichigo, dia kan pakai Bankai tuh. Terus dia pakai Hollow. Nah, itu menurut gue digabung-gabung sama western gitu. Style Hollownya tuh bukan Jepangan, jadi digabung sama western. Terus yang gue suka dari Bleach adalah fightingnya. Dari 3 big 3, gue naruh Bleach untuk dari segi fighting di nomor 2. Nomor 3 One Piece dan nomor 1 Naruto. Meskipun gue suka pedang-pedangan, tetap gue taruh nomor 2. Kenapa? Karena bro, lu kalau ngomongin fighting, Naruto tuh udah komplit cuy. Dari Naruto kecil itu udah absolute cinema gitu loh. Sedangkan Bleach ya gua nggak bisa bilang dari awal fighting itu udah bagus sih. Mungkin di arc-arc yang kayak ngelawan Ulquiorra tuh, terus habis itu dari yang si Ichigo lawan Byakuya ataupun lawan Zaraki. Terus udah agak maju sedikit Ichigo lawan Grinjo, habis itu Gotei 13 lawan Aizen, gitu-gitulah. Intinya fightingnya tuh bagus. Bleach tuh menurut gue fightingnya bagus. Dan konsep tiap Shinigami punya kekuatan masing-masing gue suka. Apalagi dari pedang gitu kan, gue suka. Konsep Bankainya gue suka. Tiap Bankai itu beda-beda gitu kan. Bahkan kalau lu nonton Bleach yang awal, kita nggak tahu ternyata Zaraki Kenpachi itu punya Bankai, ya kan? Tapi emang makin kesini ternyata dia punya Bankai gitu. Nah, di momen itu kita melihat Zaraki yang tidak punya Bankai aja bener-bener jadi Kapten Gotei 13 yang kuat banget gitu loh. Gimana yang lain-lainnya, begitulah. Jadi untuk dari segi fighting gue suka. Cuman masalahnya adalah ya cerita bos. Gue nggak bilang ceritanya jelek, gue kagak ngerti ceritanya. Udah gitu doang. Jadi untuk Bleach, sorry to say, gue ceritanya nggak ngerti. Karena seinget gue dulu di episode awal, orientasi Ichigo itu adalah menolong umat manusia sebagai Shinigami, kalau nggak salah deh. Iya. Jadi kan dia kontrak tuh sama si Rukia, ya kan, nolongin Rukia gitu. Terus pada akhirnya dia di-hire jadi Shinigami, ya kan. Terus gabung sama teman-temannya itulah, sama Ishida gitu-gitu. Ya udah, di sisi lain ya dia manusia biasa, ya kan. Dia manusia biasa, terus dikontrak jadi Shinigami. Tujuan Ichigo pun ya nggak yang seheroik Naruto gitu kan. Apa coba tujuan Ichigo? Itu baru dari cerita utama, belum dari cerita-cerita yang lain apa segala macam. Jujur gua kagak ngerti. Ya gua kagak ngerti. Meskipun misteri Aizen yang berkhianat itu absolute cinema lah. Tapi jujur gue nggak ngerti cerita Bleach ini ngarahnya kemana. Dibilang bagus, gue nggak tahu. Dibilang jelek, kayaknya nggak juga deh. Gitu. Jadi Bleach ini orientasi ceritanya kemana, gue kagak tahu. Itu satu. Yang kedua, jurus Bleach itu namanya aneh-aneh. Gue bingung ngomongnya. Tiba-tiba ada istilah lain yang bukan Jepang gitu loh, digabung-gabung, Inggris lah, tiba-tiba ada bahasa-bahasa apa sih kayak Jerman lah, inilah itulah apalah. Gue kayak bingung sumpah. Terus power sistemnya gue kagak ngerti. Jujur Bleach gue gak ngerti power sistemnya. Oh ya, satu lagi, kebanyakan filler. Bleach itu kebanyakan filler. Dari 366 man kalau gak salah deh ya, yang dulu ya, bukan yang arc yang baru nih. Itu hampir 150 bahkan 170 maybe, gue gak tahu deh. Itu filler. Jadi sebenarnya cerita inti Bleach di yang awal itu cuma 150-an doang, udah selesai. Tapi kebanyakan filler bos. Jadi kalau sekarang sih oke lah, lu bisa skip gitu. Tapi kalau lu nontonnya dulu maraton ya, kan mau nggak mau lu harus ngikutin fillernya. Dan satu filler tuh bisa berapa episode gitu. Jadi ya Bleach menurut gua nggak ngerti mau dibawa kemana gitu. Gua nggak ngerti, tiba-tiba ada inilah, ada itu, ada apa segala macam lah. Gua nggak ngerti inti utama cerita Bleach itu apa sih gitu. Gua nggak ngerti. Coba komen di bawah deh. Jadi Bleach gua akan taruh di rank, ya gua bisa bilang gini sih, dia di bawah One Piece karena meskipun overall semuanya bagus gitu ya, backsoundnya, fightingnya, desain karakternya, konsepnya, tapi karena ceritanya gue kagak ngerti ya, jadi ya gue nggak bisa bilang dia lebih bagus dari One Piece gitu. One Piece meskipun semuanya menurut gue biasa aja, tapi ceritanya masterpiece, jadi jelas gitu loh ya. Sedangkan Naruto ya meskipun ceritanya mid, tapi overall semuanya bagus, absolute cinema. Jadi ya gue taruh SSS. Begitu ya, ini untuk pertama Big 3 ya. Gue akan merank seperti ini. Dan untuk selanjutnya gue akan bikin video terpisah ya. Jadi untuk video kali ini kita akan sampai di Big 3 aja dulu ya. Gitu, jadi kesimpulan gue tentang tier list anime pada video kali ini. Dan untuk kelanjutannya ditunggu video selanjutnya.